Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masih tetap semangat ya belajar matematika. Kita lanjutkan materi yang kemarin tentang persamaan linier satu variabel. Gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yang pertama ini adalah cara substitusi atau mengganti. Nah, ini adalah cara yang paling simpel buat kalian kalau ulangan pilihan ganda biar bisa cepat. Contohnya, tentukan selesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Yang A, contohnya X tambah 1 sama dengan 5. Yang kedua, X tambah 2 sama dengan 6. Nah, untuk soal ini kita gunakan X ubah pada bilangan asli. Nah, penyelesaiannya X tambah 1 tadi sama dengan 5. Ini kalau dengan cara substitusi kita mencari nilai X. Nah, berapa nilai X yang membuat kalimat X tambah 1 sama dengan 5 itu bernilai benar. Nah, berarti berapa ditambah 1 sama dengan 5? Berarti X diganti dengan angka 4. Karena 4 tambah 1 sama dengan 5 benar. Jadi kalau begitu X-nya kita ganti sama dengan 4, maka X ini diganti 4. 4 tambah 1, 5. Nah, jadi kalau begitu selesaian dari X tambah 1 sama dengan 5 ialah 4. Bisa ya? Nah, yang berikutnya nomor B yaitu soalnya jika ada X tambah 2 sama dengan 6. Dengan cara substitusi kita cari berapa X ini. Berapa X diganti berapa? Berapa ditambah 2 sama dengan 6? Kita cari penggantinya. Oh, 4. Jadi X kalau diganti 4 kan 4 tambah 2 sama dengan 6. Bernilai benar. Jadi untuk dengan substitusi kita cari nilai pengganti variabel X supaya nanti bernilai benar. Jadi ini 4 ya X nya. Jadi selesaian dari X tambah 2 sama dengan 6 ialah 4. Nah, sekarang kita perhatikan dari contoh A dan B. Tadi yang A itu adalah X tambah 1 sama dengan 5. Nah, selesaian dari X tambah 1 sama dengan 5, X nya tadi adalah sama dengan 4. Untuk yang B, X tambah 2 sama dengan 6. Maka selesaiannya atau nilai X nya adalah X sama dengan 4. Nah, ini ada dua persamaan. X tambah 1 sama dengan 5 dan X tambah 2 sama dengan 6. Dua persamaan ini mempunyai penyelesaian yang sama, yaitu sama-sama X sama dengan 4. Nah, dua persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama itu disebut dengan persamaan ekuivalen. Nah, jadi X sama dengan 4, X sama dengan 4, ini penyelesaiannya sama, penyelesaiannya atau selesaiannya sama. Jadi kalau mempunyai penyelesaian sama disebut ekuivalen. Nah, dilambangkan dengan tanda ini. Ini adalah tanda ekuivalen. Jadi kalau ditulis persamaan X tambah 1 sama dengan 5 itu ekuivalen. Ekuivalen dengan X ditambah 2 sama dengan 6. Di dua persamaan ini ekuivalen karena penyelesaiannya sama. Nah, yang kedua, menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, tentukan himpunan selesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Ini yang A, X tambah 4 sama dengan 7. Yang B, 2X tambah 8 sama dengan X dikurang 7. Kamu di sini disuruh menentukan himpunan selesaiannya. Nah, prinsipnya untuk menyelesaikan persamaan
ini kita gunakan konsep timbangan. Ini di sini Ibu punya timbangan di sini titik tumpu. Ini adalah bebannya, berat bendanya di sini. Nah, konsep pada timbangan, berat benda pada lengan sebelah kiri ini nanti supaya seimbang maka beratnya harus sama dengan berat benda pada lengan sebelah kanan. Jadi misalnya di sini diisi bandul timbangan itu ya. Ini beratnya bandul ini misalnya 1 kilo. Nah, supaya seimbang maka berat benda yang di sebelah kanan ini harus berisi juga misalnya diisi buah ya, maka ini buahnya ini juga beratnya harus 1 kilo, jadi sama. Kalau ini 1 kilo supaya seimbang, beratnya juga yang di buah ini harus 1 kilo. Nah, misalnya kita ingin menambahkan bandul lagi 0,5 kilogram. Nah, maka supaya seimbang berat benda yang di sebelah kanan ini juga harus ditambah lagi 0,5 kilogram supaya seimbang. Kalau misalnya ini diambil yang 1 kilo lagi, maka supaya seimbang benda yang di sebelah kanan ini juga harus dikurangi. Jadi kalau sebelah kiri ditambah bandul, maka sebelah kanan harus ditambah buah. Kalau sebelah kirinya dikurangi bandulnya, maka buah yang di sebelah kanan juga harus dikurangi supaya seimbang. Itu prinsip dari timbangan, konsep timbangan. Nah, sekarang untuk menyelesaikan persamaan ini, X tambah 4 sama dengan 7. Jangan lupa kita gunakan prinsip timbangan ya, jangan lupa. Kemudian untuk persamaan di sini tadi ada tanda sama dengan. Nah, di sebelah sisi di sebelah kiri ini tanda sama dengan, di sisinya sama dengan yang sebelah kiri ini namanya ruas kiri. Nah, kita nyebutnya dengan ruas kiri. Nah, di sebelah kanan sisi tanda sama dengan yang di sini nanti ini namanya ruas kanan. Ya, jangan lupa. Jadi ada 2 bagian, yang di sisi sebelah kiri ruas kiri, sisi sebelah kanan berarti namanya ruas kanan. Nah, sekarang untuk persamaan X tambah 4 sama dengan 7. Nah, kita cari selesaiannya. Caranya kita sederhanakan persamaan ini, kemudian akhirnya itu kita mendapatkan satu variabel saja pada salah satu ruas. Jadi kalau ada X tambah 4 sama dengan 7, ini kita tuliskan X. Nah, karena ada konstanta ini di ruas kiri, kita hilangkan karena tujuannya kita mencari variabel saja pada satu ruas. Yaitu misalnya ini variabelnya kita taruh di X, variabel X ini kita taruh di ruas kiri ya. Berarti ini ada konstanta harus dihilangkan. Jadi supaya ini ada positif 4, supaya hilang, supaya nilainya 0, berarti positif 4 ini plus 4 ini harus dikurangi 4 supaya hilang. Nah, sama dengan ini kita tulis, ngikutin atasnya ya, tulis sama dengan 7 kita tulis. Nah, persamaan tadi kita gunakan prinsip konsep timbangan kan ya. Jadi kalau ruas kiri kita kurangi 4, maka ruas kanan ini juga harus dikurangi 4 supaya sama, supaya seimbang. Ngerti ya? Jadi mengapa 4 dikurangi 4? Mengapa positif 4 dikurangi 4? Supaya nilainya 0, supaya hilang. Mengapa dihilangkan? Karena tujuan kita mencari variabel ini, satu variabel saja pada satu ruas, di salah satu ruas X.
saja di ruas kiri saja. Jadi kalau ada konstanta di ruas kiri harus dihilangkan gitu. Dan nanti kalau ada variabel di ruas kanan juga harus dihilangkan. Jadi diusahakan variabelnya ini ada pada satu ruas. Nah, kalau sudah jangan lupa tanda ekuivalen. Nah, X tetap ditulis X. Nah, 4 dikurangi 4, positif 4 dikurangi 4, 0 hilang. Sama dengan, ngikut ini sama dengan 7 dikurang 4, 3. Ngerti ya? Jadi kalau begitu, ini selesaiannya X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, untuk himpunan penyelesaian disingkat Ibu HP ya. Himpunan penyelesaian untuk X ditambah 4 ialah himpunan 3. Ya, bisa ya. Nah, kemudian untuk ini soal berikutnya yang B, jika ada 2X tambah 8 sama dengan X dikurang 7. Nah, cara menyelesaikannya jangan lupa diberi tanda ekuivalen. Cara menyelesaikannya kita usahakan salah satu variabel ada di ruas kiri. Jadi di sini ada 2X, tab tulis 2X. Nah, di sini ada konstanta, dihilangkan supaya yang ada kiri hanya variabel saja, maka dihilangkan, ditambah 8 supaya hilang, dikurang 8. 8 dikurang 8, 0 kan? Jadi ini nanti hilang. Sama dengan, tulis lagi sama dengan, nah tulis X. Tetap dikurang 7 ditulis lagi seperti atasnya. Nah, kalau sudah, tadi ruas kiri itu dikurangi 8, maka ruas kanan juga harus dikurangi dengan 8 supaya seimbang. Kita gunakan konsep timbangan. Nah, kalau sudah diselesaikan lagi, kita tulis tanda ekuivalen, jangan lupa. Nah, kalau sudah 2X tetap tulis 2X tambah 8 dikurang 8 berarti 0 hilang, sama dengan, nah di sini X tetap tulis X. Nah, ini yang bisa disederhanakan, negatif 7 negatif 8, negatif sama negatif tetap negatif, 7 ditambah 8 15. Jadi kalau tandanya sama, angkanya kita jumlah, tandanya tetap negatif. 7 tambah 8 15. Ini yang di operasikan negatif sama negatif, berarti hasilnya negatif. Nah, kalau sudah kamu perhatikan, di sini di ruas kanan ada variabel, berarti harus dihilangkan karena diusahakan variabel hanya pada satu ruas. Jadi X di sini yang di ruas kanan harus dihilangkan. Supaya hilang X ini ada positif X. Positif 1X artinya supaya hilang berarti dia harus dikurangi X. Nah, kalau X dikurangi X kan 0. Jadi supaya hilang X ini dikurangi X dikurangi ini 15. Nah, untuk yang ruas kiri tetap ekuivalen, kita tulis 2X, tetap ngikutin atasnya, ditulis 2X. Nah, kemudian ini tadi kita ingin menghilangkan X di ruas kanan kan dikurangi X. Nah, jangan lupa konsep timbangan, ruas kanan dikurangi X, maka ruas kiri juga harus dikurangi X. Nah, sudah, kalau sudah kita tulis ekuivalen lagi. Nah, kita sederhanakan, 2X dikurangi X, jadi 2 dikurangi 1 tinggal 1X. 1X ditulis X saja, X saja, sama dengan X dikurangi X, 1 dikurangi 1 0, berarti habis hilang, tinggal dikurang 15.
Nah, jadi kalau begitu selesaian dari 2x tambah 8 sama dengan x dikurang 7 itu selesaiannya adalah x sama dengan negatif 15. Jadi kalau begitu himpunan penyelesaiannya HP dari 2x ditambah 8 sama dengan x dikurang 7 ialah, nah kalau selesaian negatif 15, kalau himpunan selesaian berarti adalah negatif 15. Jadi himpunan selesaian dari ini adalah negatif 15. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan menggunakan perkalian atau pembagian. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Nah, yang pertama, yang A 3x dikurang 6 sama dengan 12, yang B 5m tambah 4 sama dengan 2m tambah 16, yang C 2 dikali x dikurang 4 ditambah 5x sama dengan 34. Nah, sekarang kita tentukan selesaian untuk yang A, yaitu 3x dikurang 6 sama dengan 12. Kita tulis tanda ekivalen dulu. Nah, kalau sudah selesaiannya yaitu ini kita tulis dulu 3x. Nah, 3x. Nah, di sini ada konstanta di ruas kiri harus dihilangkan. Di sini ada negatif 6. Jadi negatif 6 ini nanti supaya hilang berarti dia harus ditambah dengan 6. Negatif 6 tambah 6, 0 kan? Jadi nanti menghilangkan konstanta itu menambah dengan lawannya. Kalau min 6 berarti ditambah 6. Ini sama dengan tulis lagi. Sama dengan ditulis lagi. Kemudian 12 kita tulis 12, ngikutin atasnya ya kalau mengerjakan. Nah, kalau sudah ini tulis 12. Oh, kita gunakan, jangan lupa konsep timbangan. Kalau tadi sebelah kiri, ruas kiri kita tambah dengan 6 ini, maka di ruas kanan 12 ini harus ditambah dengan 6. Nah, supaya seimbang seperti timbangan tadi. Jadi untuk menghilangkan konstantanya negatif 6 supaya hilang ditambah 6. Ruas kiri ditambah 6, ruas kanan juga harus ditambah 6. Nah, kalau sudah kita selesaikan lagi, jangan lupa ini adalah tanda ekivalen. Tulis lagi 3x ya. 3x kita tulis lagi. Kalau sudah negatif 6 ditambah 6, 0, hilang. Sama dengan 12 ditambah 6 yaitu 18. Nah, kalau sudah tulis lagi tanda ekivalen. Nah, kalau sudah di sini ada 3x. Tujuan kita mencari 1x variabelnya. Di sini ada 3x, supaya tinggal 1x, 3 harus kita hilangkan. Maka 3 kita bagi dengan 3 supaya 1. Nah, 3 dibagi 3 1. Jadi tujuan kita adalah mencari variabel 1x pada salah satu ruas. Jadi ini 3 dibagi 3 1x nanti sama dengan, nah ini tadi untuk menghilangkan 3 kan kamu bagi 3. Nah, ruas kiri kamu bagi 3, maka ruas kanan juga harus dibagi 3. Nah, jadi 18 juga harus dibagi 3. Prinsip timbangan, konsep timbangan. Nah, kalau sudah kita lanjutkan dengan operasinya. Jadi 3 dibagi 3 1x. 1x kita tulis x saja, satunya enggak usah. Ngikutin lagi sama dengan 18 dibagi 3 yaitu 6. Jadi kalau begitu selesaiannya adalah x sama dengan 6. Jadi kalau selesaiannya 6, maka himpunan selesaiannya
untuk 3x dikurang 6 sama dengan 12 ialah himpunan 6. Nah, di sini adalah kita bagi dengan 3 ya, tadi supaya 1, atau boleh atau di sini, atau boleh, atau kamu gunakan perkalian. Kalau ini ada 3x supaya jadi 1 dibagi 3, atau ada 3 supaya 1 berarti harus dikali dengan sepertiga. Jadi sepertiga dikalikan 3x. Nah, sepertiga kali 3 untuk mendapatkan 1x kan boleh juga dikali sepertiga, sama dengan, nah, ruas kiri dikali sepertiga, ruas kanan juga harus dikali sepertiga. Jadi sepertiga kali 18. Jadi sepertiga kali 3 1, atau x sama dengan sepertiga kali 18 6. Jadi hasilnya sama. Jadi kalau ingin mendapatkan 1x boleh dibagi dengan bilangan yang sama dengan koefisien. Jadi kalau 3x dibagi dengan bilangan yang sama dengan koefisien yaitu 3. Nah, kalau dikali, cara mengalikannya ini yaitu dengan cara kebalikannya koefisien 3. 3 itu artinya 3/1, kebalikannya 3/1 adalah 1/3. Jadi kalau membagi dengan bilangan yang sama yaitu 3, tetapi kalau mengali dikali dengan kebalikan koefisiennya. Kalau 3 kebalikannya 1/3. Kalau misalnya nanti koefisiennya x 2/3, berarti supaya 1 dikali kebalikannya. Kebalikan dari 2/3 yaitu 3/2. Jadi 3/2. 3/2 kali 2/3 1x juga. Ngerti ya? Jadi kalau mengali dengan kebalikan, tetapi kalau membagi berarti dengan koefisiennya, dibagi dengan bilangan yang sama dengan koefisien. Kalau mengali dikali dengan kebalikan koefisien. Ngerti? Nah, udah ya. Ini untuk yang menggunakan perkalian atau pembagian, pilih salah satu. Jadi udah ya, bisa ya menentukan himpunan selesaiannya. Nah, sekarang yang B, contoh berikutnya B. 5m tambah 4 sama dengan 2m tambah 16. Jangan lupa kita tulis dulu tanda ekuivalen. Kalau sudah kita tulis 5m. Nah, jangan lupa seperti biasa ditambah 4 supaya hilang positif 4, konstantanya dikurangi dengan 4, sama dengan ikutin atasnya, sama dengan 2m, tulis 2m ditambah 16, ngikutin atasnya, 2m tambah 16. Nah, ruas kiri tadi dikurang 4, maka ruas kanan juga harus dikurang 4. Prinsip timbangan jangan lupa. Nah, kalau sudah tanda ekuivalen, jangan lupa 5m, tulis lagi, tambah 4 dikurang 4, 0, habis hilang, tinggal 2m ditambah, ini tulis 2m, ngikutin atasnya nulisnya ditambah, tulis tambah 16 dikurang 4 yaitu 12. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini di ruas kiri ada 5m, di ruas kanan ada 2m, ada variabel, maka variabel di ruas kanan juga harus dihilangkan. Nah, diusahakan variabel hanya pada satu ruas saja. Nah, kita tulis tanda ekuivalen, jangan lupa. Nih, di sini kan kita hilangkan variabel di ruas kanan. Nah, ini ada 2m. Supaya hilang 2m, supaya 0, supaya hilang berarti dikurangi dengan 2m. 2m kurangi 2m 0 ditambah 12.
Ini tulis lagi 12. Nah, sekarang yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri 5M kita tulis tetap 5M. Oh, ruas kanan tadi dikurangi 2M, maka ruas kiri juga harus dikurangi 2M supaya seimbang. Nah, kalau sudah begini kita sederhanakan. Tulis lagi 5M dikurang 2M 3M. 5 dikurang 2 3, M-nya ikut. 5 ayam dikurangi 2 ayam, M-nya ayam berarti 3 ayam. Sama dengan 2M dikurangi 2M kan 0 hilang habis ya, tinggal positif 12. Positif 12 plusnya nggak usah ditulis, 12 saja. Nah, di sini ekuivalen jangan lupa. Nah, 3M sama dengan 12. Nah, kita tujuannya mencari 1M. Nah, ada 3, berarti 3 harus dihilangkan. Kamu pilih mana, dibagi apa dikali? Dibagi aja ya, biar gampang. 3/3M sama dengan 12/3. Jadi 3 dibagi 3, 1M sama dengan 4. Ya, bisa ya. Jadi selesaiannya adalah M sama dengan 4. Kalau ditanya jadi himpunan selesaiannya ialah himpunan 4. Saya untuk yang contoh yang C, 2 kali X dikurang 4 tambah 5X sama dengan 34. Ini kalau ada soal begini berarti kamu sederhanakan dulu soalnya. Disederhanakan, jangan lupa. Menentukan selesaian berarti menyederhanakan, yang akhirnya kita dapatkan satu variabel saja di salah satu ruas. Jadi ini 2 kali X, 2 dalam kurung artinya kan kali, jadi ini kita sederhanakan. 2 kali X ya sama dengan 2X. Kalau dalam kurung berarti 2 dikalikan negatif 4, yaitu negatif 2 kali negatif 4, negatif 8 ditambah. Nih lanjutkan, kalau ini sudah lanjutkan seperti atasnya ya, nulisnya ditambah, ikutin 5, ngikutin atasnya 5X, ngikutin sama dengan nih, setelah ini sama dengan tulis ikutin 34, ikutin atasnya. Kalau sudah tanda ekuivalen jangan lupa. Nih yang mana yang harus disederhanakan? Harus yang sejenis. Oh, ini ada 2X dengan 5X. Nah, X sama-sama X berarti bisa disederhanakan. 2 ditambah 5 yaitu 7X. 2X tambah 5X. X-nya variabel. 2 ayam tambah 5 ayam, 7 ayam. X-nya tetap. Dikurangi 8. Sama dengan ini tambah ini hasilnya 7X dikurang 8. Ini sama dengan diikutin lagi atasnya sama dengan 34. Diluruskan juga boleh nih. Nah, kalau sudah nih, oh kita mau mencari X, di sini ada konstanta negatif 8 harus dihilangkan. Tulis lagi 7X. Tulis seperti atasnya, selalu nulisnya 7X. Nah, negatif 8 dihilangkan, supaya hilang ada negatif 8 harus ditambah 8 sama dengan, mengikuti kalau ini negatif 8 supaya hilang ditambah 8 sama dengan, ini tulis lagi 34, ruas kiri ditambah 8. Jangan lupa prinsip timbangan, ruas kanan harus ditambah 8. Kalau sudah tanda ekuivalen, anak panah 2, tetap tulis 7X. Negatif 8 ditambah 8, 0 hilang sama dengan 34 tambah 8 yaitu 42. Di sini ada 7X. Nah, supaya tinggal 1X berarti dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 tinggal 1X. Tujuan kita mendapatkan 1X sama dengan ruas
kiri dibagi 7, maka ruas kanan dibagi juga tuh 7. Jadi tanda ekuivalen 7/7 1x sama dengan 42 dibagi 7 adalah 6. Jadi kalau begitu selesaiannya adalah X sama dengan 6 untuk persamaan ini. Kalau himpunan selesaiannya, jadi himpunan selesaiannya ialah himpunan 6. Anak-anak ya sudah mengerti ya yang dijelaskan oleh ibu. Nah kalau sudah mengerti, udah paham, nanti dikerjakan tugasnya untuk hari ini. Tugas hari ini buku paket, masih yang semester 1 buku paketnya halaman 272 dan 273, nomornya ini 3 sama 4 ABCDE ABCDE. Nah anak-anak, ibu harapkan hari ini kamu kerjakan. Kalau kamu nunggu besok, nanti tertunda, lupa, dan malas mengerjakan. Jadi habis diterangkan ibu langsung dikerjakan ya, kemudian dikirim ke GCR. Terima kasih, semoga kalian paham dan bisa mengerjakan tugas dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.